Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Anisha Dasuki. Saat ini pertandingan Indonesia melawan Australia di kualifikasi Piala Dunia Grup Asia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini sudah memasuki menit ke-77 dan saat ini posisi masih 0-0 dan kami akan langsung menuju ke rekan kami Baby Kristami yang berada di dalam Gelora Bung Karno, Jakarta. Baby. Selamat malam Anissa Dasuki dan juga pemirsa, memasuki menit ke-77 lewat 11 detik. Ini kami sudah melihat babak kedua berjalan sekitar 10 menit dan tadi ketika babak kedua dimulai Anissa dan pemirsa, Witan masuk untuk menggantikan Frick tadi di awal babak kedua. Marcelino juga tadi kita melihat sempat adanya teguran dari pelatih Sinteyong karena memang ada beberapa peluang yang seharusnya bisa pergunakan oleh timnas Garuda, namun tadi sempat kehilangan bola begitu karena memang di babak kedua ini terlihat pemain Australia begitu menekan dan memberikan serangan-serangan kepada gawang Indonesia. Namun lagi-lagi ini yang menjadi performa yang sungguh luar biasa malam ini dari penjaga gawang timnas Garuda yaitu Martin Pas, di mana berhasil menghalau serangan-serangan dari tim Australia. Dan tadi juga baru saja Tom Haye baru memasuki lapangan untuk bermain di babak kedua kurang lebih menit ke-75. Dan tadi juga banyak sekali supporter timnas Indonesia yang antusias dan juga memberikan gemuruh dukungan kepada Tom Haye yang baru saja masuk di babak kedua ini. Memang kalau dilihat, hilangnya Tom Haye sebelumnya berpengaruh besar pada distribusi bola Indonesia. Dan sementara juga Indonesia di babak pertama tadi sempat hampir kebobolan gol dari tim Australia. Adapun juga absennya Tom Haye ini di babak pertama sangat berpengaruh dinilai dari beberapa supporter timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan oleh karenanya di babak kedua harus ada yang langsung masuk pemain yang bisa memberikan performa lebih lagi untuk timnas Garuda. Dan juga Anissa Dasuki bersama pemirsa, saya akan berbincang ini dengan salah satu supporter yang duduk persis di sebelah saya. Dan ini menarik karena memang olahraga sepak bola betul-betul menjadi persatuan seluruh elemen masyarakat Indonesia. Tidak hanya laki-laki, banyak pun juga perempuan, lalu ada ibu-ibu, anak kecil, dan tentunya dari berbagai daerah. Seperti di sebelah saya ada Mas siapa? John dari Wamena, Papua Pegunungan. Wow, dari Wamena, Papua Pegunungan. Mas John, tadi melihat bagaimana jalannya pertandingan timnas Garuda dan juga Australia di babak pertama dan babak kedua. Tanggapannya? Ini untuk pertama kalinya saya datang dari GBK dan ini kami dari 14 jam untuk menonton timnas dan pertama kali nonton timnas. Saya rasa euforia dan bahkan apresiasi khusus untuk Pak Erick Thohir dan untuk PSSI sendiri karena hari ini kualitas timnas kita sudah bisa bicara di kancah internasional. Betul sekali, tadi melihat bahwa banyak sekali serangan-serangan dari Australia beberapa kali, namun Indonesia tetap bisa bertahan skornya 0-0 hingga menit ke-77. Bagaimana tanggapan dari Mas John? Kemudian kualitas permainan hingga saat ini sebagai penonton atau masyarakat kalangan biasa kami apresiasi terhadap Sinteyong yang hari ini bisa bawa kualitas permainan Indonesia yang hari ini bisa setara dengan kita tahu Australia sudah di Piala Dunia dan kalau kita hari ini bisa berimbang berarti kualitas kita sudah bisa bicara di internasional. Betul. Tadi juga kita melihat bahwa Pratama Arhan masuk ini ya Mas John untuk menggantikan Marcelino. Kalau dari POV-nya Mas John sendiri, permainan Marcelino apakah kurang baik begitu sampai akhirnya digantikan oleh Pratama Arhan? Soal strategi semua kembali pada pelatih dan maksudnya Pratama Arhan masuk, Tom Haye masuk pasti punya tujuan khusus daripada kepala pelatih dan pastinya untuk menangkan tim Indonesia malam ini. Baik. Dan kita melihat juga dari ranking FIFA ya, Australia dan Indonesia ini memiliki gap yang cukup jauh ya, Bang John. Kalau Australia di peringkat 25, lalu Indonesia peringkat 131. Sebenarnya itu sulit untuk mengalahkan Australia kalau dilihat dari ranking FIFA ini. Kalau dari Mas
kalau dilihat dari ranking FIFA dan kalau kita lihat kualitas permainan malam ini, saya pikir possession ball, artinya penguasaan bola itu sama rata. Dan hari ini kita tidak bisa menilai bahwa dari kualitas ranking, tapi kita melihat dari kualitas permainan sendiri. Saya pikir kita perlu apresiasi pemain dan juga pelatih daripada timnya sendiri. Berarti kita dikatakan cukup puas dengan penampilan timnas Indonesia sejauh ini. Sebagai masyarakat, sebagai supporter ya kita pasti sangat puas dan pastinya berharap Indonesia terus berkembang dan kita bisa nonton Indonesia di event yang internasional yaitu di Piala Dunia. Betul sekali. Lalu tanggapan dari Bang Joni, kemarin kan Indonesia imbang dengan Arab Saudi, padahal di posisi klasemen sementara grup C, Arab Saudi menempati posisi pertama dan Indonesia posisi keempat, tapi berhasil imbang. Apakah ini bisa menjadi harapan juga untuk menang Indonesia di pertandingan malam hari ini, Mas Joni? Saya pikir kalau untuk perhitungan klasmen hari ini Indonesia sewajibnya harus menang malam ini. Tapi apapun hasil daripada hari ini, kita sebagai masyarakat Indonesia wajib untuk dukung timnas kita, memberikan support dan semoga di pertandingan akhir bisa memberikan hasil yang baik pada pertandingan yang selanjutnya. Ya, Mas Joni, tadi kan nonton juga babak pertama ya, banyak sekali peluang timnas Indonesia yang gagal mungkin dieksekusi. Apakah menurut Mas ada strategi lain atau mungkin pergantian pemain yang juga perlu dilakukan pada babak kedua? Sebagai masyarakat Papua khususnya saya pikir perlu ada super sub seperti hari ini kita masih lihat Ricky Kambuaya masih duduk di bench. Saya pikir kita perlu masukkan Ricky Kambuaya sehingga banyak gebrakan di lapangan tengah untuk bagaimana bisa support kita punya lini depan sendiri. Dan memang kita lihat dengan timnas Indonesia bisa mempertahankan skor 0-0 hingga detik 77. Ini cukup impresif ya Mas Joni ya. Saya pikir kalau untuk kualitas kita menekan seperti yang tadi saya bilang, penguasaan bola kita sama rata dengan Australia dan hari ini kita lihat dari menit awal sampai menit 77 banyak peluang dan juga di satu sisi sekalipun kita tapi saya mau apresiasi juga terhadap kita punya kiper. Hari ini Paes begitu memukau dan banyak peluang yang harusnya 1000% gol tapi dia mampu untuk tepis dan tidak menjadi gol. Ya, dan juga diturunkannya Justin Hubner yang sebelumnya tidak bisa bertanding karena akumulasi kartu kuning. Ini Mas Joni, tanggapan Mas Joni sendiri bagaimana? Apakah ini bisa memberikan harapan dan juga peluang bagi Indonesia untuk menang melawan tim Australia? Saya pikir setiap pemain yang bermain di lapangan tengah pasti punya tujuan. Sintayong punya kualitas permainan di lapangan tengah. Tom Hayer, Ricky Kambuaya ataupun Justin Hubner. Itu saya pikir semua sama rata. Cuma semua tergantung pada strategi pelatih. Kita percaya pelatih kita dukung supaya dapat hasil yang terbaik pada malam hari ini. Amin. Kalau prediksi dari Mas Joni sendiri nih, kira-kira Indonesia lawan Australia pada malam hari ini berapa skornya? Di sisa waktu 10 menit akhir ini, saya optimis Indonesia pasti bisa menang, bisa kasih gol 1. Dan kita wajib menang malam ini. Wajib menang hari ini, walaupun sisa 10 menit lagi ini ya, Mas Joni ya. Tapi ini tidak menutup kemungkinan Indonesia bisa mencetak 1 gol. Baik, terima kasih Baby Kristami atas laporannya dan juga bincang-bincangnya kepada salah satu supporter yang rupanya jauh-jauh datang dari Papua.